Halo Builders, kembali lagi bersama gua di Jawara Hobi. Ya, jadi di video kali ini kita akan mereview Regret Sinanju yang rilis pertama kali pada tahun 2016 dengan harga 500.000. Jadi mungkin di antara kalian banyak yang mendengar kalau Regret Sinanju itu regret terburuk yang pernah dikeluarkan Bandai, sebuah produk gagal atau kit yang dijuluki kit hand grenade. Jadi di video ini kita akan melihat apakah Regret Sinanju memang seburuk itukah. Untuk ukuran dari Regret Sinanju ini memang lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan Regret Unicorn, di mana kedua mobile suit ini adalah lawan di seri animenya Gundam Unicorn. Ya, tetapi kalau kita bandingkan dengan Regret Sazabi, tentu saja Regret Sazabi ini lebih besar karena memang Regret Sazabi ini adalah kit RG terbesar pada lininya. Nah, sekarang kita akan lihat desain dari RG Sinanju ini. Ya, impresi pertama pastinya kitnya ini sangat ganteng, dan RG Sinanju ini memang desainnya ini khas Red Comet sekali. Makanya tidak aneh kalau kalian menemukan karakteristik desain yang mungkin mirip seperti Sazabi maupun Jaku. Ya, contohnya kita lihat saja di bagian kepalanya ini desainnya mono eye dengan satu antena. Kita juga bisa lihat ada ornamen berbentuk selang yang bisa kita temukan di Jaku maupun di Sazabi. Di bagian belakangnya ini juga ada berbentuk tabung yang memang mirip juga seperti Sazabi, dan untuk warnanya ini full merah. Ya, ini Red Comet sekali. Jadi kalau kalian memang fans dari mobile suit Red Comet, kalian pasti menyukai desain dari Sinanju ini. Untuk kitnya ini pastinya juga bakalan kelihatan sangat mencolok jika kalian pajang dengan RG-RG kalian lainnya, karena finishing pada Gundamnya ini sangat mengkilap. Ya, jadi bisa kalian lihat untuk semua bagian warna merahnya ini finishingnya glossy, dan bisa gue lihat finishingnya ini sangat rapi. Ya, jadi sudah mirip seperti cat mobil. Dan memang untuk finishing glossy-nya ini pastinya sangat gampang untuk menimbulkan nama. Jadi kalian saat merakitnya ini harus agak hati-hati. Dan jangan sampai partnya ini tergores oleh cutting pen atau nipper kalian. Untuk stiker pada kitnya ini juga permukaannya itu glossy. Ya, jadi kalau kalian memperhatikan, biasa stiker pada kit Regret itu finishingnya ngedoff. Tetapi pada Regret Sinanju ini permukaan stikernya itu glossy. Ya, jadinya stikernya itu pastinya tidak bakalan kelihatan aneh kalau kita pasang di part glossy-nya. Dan untuk kitnya ini gue sama sekali tidak panel lining, yaitu karena gue tidak ingin merusak finishing glossy pada kitnya ini. Ya, menurut gue finishing warna merahnya ini sudah cakep sekali. Gue tidak ingin merusaknya dengan mencoret-coret bagian warna merahnya ini. Detail pada kitnya ini kalian bisa lihat saja pada video b-rollnya ini. Intinya detailnya ini sangat bagus, dan pastinya kalian akan puas dengan detail pada kitnya ini. Ya, namun jangan kalian bandingkan dengan Regret Sazabi, karena Regret Sazabi ini detailnya pastinya lebih bagus. Menurut gua itu karena tahun pembuatan Regret Sazabi ini lebih baru, harganya ini juga lebih mahal, jadi pastinya Sazabi ini bakalan kualitasnya lebih bagus. Namun untuk Regret Sinanju ini dengan harga 500.000, menurut gua ini sudah bagus sekali. Oke, selanjutnya kita akan bahas kekokohan pada kitnya ini yang merupakan faktor kelemahan dari kitnya ini. Ya, jadi bisa gua bilang Regret Sinanju ini adalah sebuah kit yang hand grenade. Ya, itu artinya kalau kita goyangkan sedikit saja pasti ada part yang jatuh. Nah, kalian bisa lihat dari ini. Apalagi di bagian tangannya ini sangat gampang untuk lepas. Ya, jadi kalau kita goyangkan sedikit saja dia bakalan jatuh. Ya, di bagian sayapnya ini sebenarnya juga ada beberapa bagian yang gampang untuk lepas juga. Nah, jadi mungkin saja banyak yang bilang kalau Regret Sinanju itu salah satu regret terburuk. Nah, itu karena faktor kekokohannya. Karena ya, kitnya ini memang sebuah kit yang hand grenade. Untuk masalah inner frame-nya ini memang Regret Sinanju menggunakan inner frame model lama yang biasanya identik dengan inner frame yang ringkih. Ya, gua sama sekali tidak bisa menjamin kalian ke depannya inner frame-nya ini bakalan bagaimana, apakah bakalan makin ringkih atau bagaimana. Tetapi menurut pengalaman gua dengan beberapa kit inner frame model lama, ya biasanya memang kalau terlalu sering kita gerakan inner frame-nya ini bakalan semakin ringkih. Untuk sekarang inner frame-nya sih menurut gua masih fine-fine saja. Ya, cuma memang masalah terbesarnya itu adalah part-partnya ini yang sangat gampang untuk jatuh. Ya, memang sebuah kit yang sangat hand grenade lah kalau gua bilang. Nah,
Tetapi kalian sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir dengan halnya ini, karena sebenarnya bisa saja kita perbaiki dengan mengelem bagian-bagian yang gampang untuk jatuh. Kalian bisa menggunakan Mr. Cement ataupun kalian bisa menggunakan lem uhu biasa yang pastinya kalian juga punya di rumah. Nah, jadi pertanyaan sebenarnya adalah apakah kekurangannya ini sebuah deal breaker untuk sebuah kit yang sangat ganteng ini? Ya, jadi gua simpan saja pendapat gua terhadap kit ini untuk kesimpulan di akhir videonya nanti. Yap, jadi ini semua aksesoris yang kita dapatkan dari Reggae Sinanju. Pertama-tama kita akan lihat ini adalah rifle-nya. Untuk detailnya seperti begini, warnanya hanya satu warna. Ada beberapa stiker warna hijau. Ya, cukup nice lah ya. Berikutnya ini kita juga mendapatkan tomahawk yang untuk efek transparannya ini cukup nice ya, jadi dia tembus pandang. Untuk tomahawknya ini bisa juga kita pisahkan menjadi dua, dan untuk efek transparannya ini kita bisa ganti dengan yang ukurannya lebih besar seperti begini ya. Jadi efek tomahawknya ini sebenarnya kita juga bisa simpan di bagian shieldnya ini. Selanjutnya kita juga mendapatkan dua buah beam saber ya. Jadi untuk beam sabernya ini agak berbeda dengan yang versi Gundam. Nah, karena di bagian translucentnya ini dia ada gerigi-gerigi seperti begini, baru agak meruncing di bagian ujungnya. Nah, untuk efek beam sabernya ini juga bisa kita pasang di bagian lengannya. Oke, selanjutnya kita juga mendapatkan sebuah perisai yang detailnya seperti begini ya. Jadi warna merah dan warna emasnya ini kelihatannya mengkilap. Cukup nice lah ya. Untuk bagian belakangnya ini seperti begini. Untuk part tangan yang kita dapatkan bisa kita lihat ini ada 7 buah. Dan ini ada tangan regret yang full artikulasi. Belum gua rakit, yaitu karena sebenarnya gua tidak suka dengan tangan jenis ini, karena biasa jari-jarinya itu gampang untuk lepas. Oke, sekarang kita akan lihat detail dari Reggae Sinanju-nya ini. Jadi bisa kalian lihat finishing pada warna merahnya ini semuanya mengkilap. Ini sengaja gua taruh lampu di sini agar kalian bisa melihat reflektif warna merahnya ini. Pokoknya finishing pada kitnya ini gua sangat suka, apalagi warna emasnya ini juga sangat mengkilap. Ya, jadi kalau kalian penasaran cara pemasangan warna emas dan warna hitamnya ini, gua perlihatkan di videonya ini, dan proses pemasangannya ini menurut gua ini sangat satisfying. Oke, jadi langsung saja kita lihat untuk detailnya. Bagian kepalanya seperti begini, untuk bagian badannya seperti begini ya, jadi bisa kita gerakkan sedikit. Untuk bagian shouldernya seperti begini. Jadi stikernya ini juga menurut gua sangat pas sekali dengan warna merah, kontras sekali. Untuk desainnya ini ada spiky ya, cukup good. Untuk bagian tangannya seperti begini dan telapak tangannya seperti begini. Dan untuk bagian pinggangnya ini juga ada ornamen-ornamen berbentuk pipa, memang khas Jeon sekali. Dan untuk bagian tangannya ini memang gampang sekali untuk lepas ya, jadi gua sama sekali tidak tahu kenapa Bandai mendesain joint yang kotak seperti begini ya, jadi sama sekali tidak ada kliknya. Nanti akan gua perbaiki pastinya setelah gua selesai reviewnya ini. Oke, untuk bagian skirtnya ini seperti begini, jadi cukup good. Sambungnya ke bagian selangnya ini. Untuk bagian belakang seperti begini, bagian kakinya seperti begini, dan telapak kaki seperti begini ya. Jadi ada sedikit gimmick juga di bagian sininya, kita bisa membuka, nah seperti begini. Oke, selanjutnya untuk bagian belakangnya ini ada backpacknya ini, kita bisa membuka. Jadi untuk bagian backpacknya ini juga gampang lepas. Nah, bisa dilihat untuk bagian tangannya ini lepas lagi ya. Jadi memang kitnya ini kit yang hand grenade sekali. Nah, oke, lanjut kita di bagian sini ini juga bisa digerakkan sedikit. Untuk bagian tabungnya ini bisa bergerak seperti begini ya, cukup good. Sekarang kita akan lihat di artikulasinya ya, ini akan gua perbaiki dulu. Oke, untuk artikulasinya di bagian kepala tidak bisa 360 derajat karena terhalangi oleh kerahnya ini. Untuk bagian bahunya ini, aduh ya, jadi untuk bagian bahunya ini juga gampang untuk lepas ya. Memang untuk kitnya ini banyak sekali part-part yang gampang lepas. Nah, oke, kita lanjut saja. Ini bisa bergerak seperti begini. Untuk tangannya seperti biasa lah ya, 90 derajat saja. Untuk bagian telapak tangannya ini ball joint, pinggangnya ini bisa berputar seperti begini. Untuk skirtnya ini ball joint, untuk bagian sampingnya atas bawah, dan untuk bagian belakangnya ini juga dengan ball joint. Untuk kakinya ini bisa tendang ke depan kira-kira seperti begini ya, ke bagian belakangnya ini seperti begini, dan untuk sikunya ini seperti begini, 90 derajat lebih sedikit. Oke, jadi kita masuk ke kesimpulan dari reviewnya ini. Reggae Sinanju ini memang sebuah kit yang hand grenade. Bahkan bisa gue bilang Reggae Sinanju ini memiliki kekokohan terburuk dari semua kit regret yang pernah gua rakit.
Namun bisa saja seperti yang gue bilang tadi, kita bisa mengelemnya dengan Mr. Cement ataupun uhu di beberapa bagian part yang gampang lepas. Tetapi setelah kita perbaiki pun, tentu saja kekokohannya ini tidak bakalan langsung bisa menandingi rear grade Force Impulse Gundam contohnya. Karena untuk masalah inner frame-nya ini yang model lama, kita tentu saja tidak bisa memperbaikinya. Jadi pertanyaannya adalah apakah gua rekomendasikan Regret Sinanju ini untuk kalian? Sebenarnya dengan harga 500.000 gua sangat merekomendasikan kalian untuk membeli kitnya ini. Bahkan menurut gua sangat disayangkan sekali kalau kalian tidak jadi membeli kitnya ini hanya karena faktor kekokohannya saja. Ya, karena kitnya ini bisa kalian lihat ini ganteng sekali, apalagi finishingnya, warnanya, ya pokoknya ini good sekali untuk desainnya. Dan jujur saja untuk gua, meskipun gua tahu kit ini kekokohannya ini sampah, tetapi gua masih membeli kitnya ini. Ya, itu tidak lain karena desainnya. Ya, tetapi itu semua adalah pendapat dari gua. Nah, gua ingin tahu pendapat kalian, apakah kalian masih niat untuk membeli kit ini dengan harga 500.000 meskipun kalian tahu kalau kit ini kekokohannya itu sangat buruk. Ya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel ini. See you in the next video and always live with your passion.